Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya Santo Markus di dalam Injilnya, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Maka para muridnya Tuhan Yesus Kristus hanya menyampaikan kepada dia apa yang dikatakan oleh orang lain yang mereka pernah dengar. Tapi kemudian Tuhan Yesus Kristus mau mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang mereka mengerti dari semua yang dia membahas atau menyampaikan kepada mereka ini. Dan juga dia mau mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Bagaimana mereka menerima kabar ini. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yang mewakili semuanya si Santo Petrus tiba-tiba mengatakan, engkau adalah Mesias. Ya, tidak ada lain. Kami mengikuti engkau karena kami merasa, mungkin sudah yakin bahwa engkau adalah Mesias, khusus Santo Petrus, yang mungkin yang paling yakin antara mereka. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Harus berdiam dulu. Oke, jadi rahasia karena belum waktunya supaya orang lain diperbolehkan mengetahuinya. Tapi kalau murid-muridnya ini, khusus para rasul, mereka harus sudah tahu. Supaya tiap kali mereka mendengar sesuatu dari Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Bunda Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya, mereka pun melaksanakan itu. Karena nanti, seperti Bunda Maria, mereka akan menjadi sumber semua kebenaran itu. Mereka akan menjadi saksi kebenaran itu. Ya, apalagi yang tugasnya atau tujuannya Sang Mesias, melainkan menyampaikan kepada manusia karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan. Oke, maka ya, berakhir percakapannya tentang ini. Tapi setelah itu kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Mungkin yang didengar oleh Santo Petrus dan para rasul itu, yang bagian pertama, mereka tidak mendengar atau tidak langsung mengerti apa maksudnya bangkit sesudah 3 hari. Karena ini sangat aneh kan, kalau orangnya itu mati bagaimana dia bisa bangkit lagi. Tapi walaupun mereka tahu bahwa dia adalah Sang Mesias yang disuruh oleh Allah untuk membawa kabar baik kepada jemaat Yahudi, mungkin mereka belum tahu atau belum tahu sepenuhnya bahwa Yesus ini yang ada di depannya itu adalah Tuhan Allah sendiri yang menjadi daging. Oleh karena itu, setelah waktu mereka mendengar itu, bangkit sesudah 3 hari, apa maksudnya itu? Karena mereka belum
mungkin 100% tahu bahwa dia adalah Tuhan Allah yang bisa membangkitkan diri dari kematian. Yang mereka dengar adalah kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan, masa Tuhan Allah itu akan menderita, atau Sang Mesias. Walaupun disebut di dalam kitab Yesaya, tapi mungkin mereka tidak ingat pada waktu itu, kan? Dia mulai berbicara tentang penderitaan dan penolakan dari tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat yang sebetulnya harus menjadi pemimpin bangsa Israel. Ditolak dan dibunuh oleh bangsa Israel. Si Santo Petrus saat ini terkejut. Dan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan, itu tidak akan terjadi kepadamu. Masa itu akan terjadi kepadamu ya Tuhan? Tidak masuk akal. Oke? Itu tak pernah akan terjadi kepada Sang Mesias. Demikian, jadi jelas bahwa Santo Petrus itu belum tahu sepenuhnya semuanya. Sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan Santo Petrus, kan? Kita beruntung karena kita sudah tahu apa yang terjadi, kan, bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit lagi. Kita sudah tahu itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal dari sudut pandangan kita apa yang disebut oleh Petrus. Tapi pada waktu itu Petrus belum tahu faktanya. Mungkin baru diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi faktanya belum terjadi. Nah, kita sudah tahu bahwa itu terjadi, sehingga ya menjadi aneh bahwa Petrus itu menolak apa yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya itu dikoreksi dan Santo Petrus itu bisa ingat secara jelas, katanya Tuhan Yesus Kristus kepadanya yang tadi itu dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi supaya dia tetap baik dan tetap berjalan lurus, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hari ini, kita mau merenungkan salah satu ajarannya Santo Josemaria yang sebetulnya diajari oleh semua orang kudus, kan? Tapi secara jelas dan sangat sering itu disebut oleh Santo Josemaria bahwa kita harus memiliki pandangan adikodrati. Apa maksudnya itu pandangan adikodrati? Pandangan adikodrati itu adalah melihat bukan hanya yang duniawi ini dan tidak menilai semuanya dari sudut pandangan yang duniawi, tidak mengukur semuanya secara duniawi, melainkan belajar bagaimana mengukurnya dari sudut pandangan ilahi. Ini yang pandangan adikodrati yang seharusnya kita harus memiliki karena kita sudah menerima kabar baik, Injil. Kita sudah dievangelisasi. Dan kita sudah membuka hati kita atas berita ini, atas kabar baik ini. Dan pada prinsipnya, kabar baik itu sudah diterima oleh kita, kan? Maka kita sudah yakin bahwa itu benar. Nah, kalau begitu, kenapa kita tidak bisa mengerti ini? Kenapa kita akan menolak ini? Bahwa Sang Mesias ini akan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh. Dan setelah itu bangkit setelah 3 hari ini. Kenapa itu tidak diterima? Dan bukan hanya itu. Kenapa kita terus komplain atau mengeluh kalau ada sesuatu yang susah yang terjadi kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Ketika Tuhan Yesus Kristus sudah menjelaskannya, siapakah yang mengikuti dia harus memanggil salibnya sendiri. Dan kita terkejut
Seolah-olah itu tak pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita seperti itu, dengan ya seolah-olah tidak mengerti apa maksudnya Tuhan dan kenapa itu terjadi kepada kita ini. Dan menurut Santo Josemaria yang kurang di sini adalah pandangan adikodrati. Oh, ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Enjalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, katanya kepada Santo Petrus. Jangan seperti itu. Karena itu tidak cocok dengan orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tidak cocok dengan orang yang percaya. Orang yang percaya tahu bahwa akhirnya semua itu akan membaik. Atau paling tidak kita akan menerima hadiah yang lebih besar daripada yang bisa didapatkan di dalam dunia ini. Tuhan bantulah kami untuk mengerti ajaran ini, bahwa kita harus melihat semuanya, segala sesuatu dari sudut pandangan ilahi. Kita harus memiliki pandangan adikodrati, bukan hanya ya tidak ada masalah dengan pandangan duniawi. Kan maksudnya kita harus mengerti dunia ini, kan? Ilmu pengetahuan itu kita harus tahu. Dan soal-soal itu dalam profesi kita harus tahu itu duniawi. Kita harus memiliki semua skill duniawi yang kita perlu supaya kita bisa survive. Kita bisa hidup di tengah dunia ini. Karena itu pernah dikatakan oleh Santo Josemaria juga, kita bukanlah seorang malaikat. Kita bukan malaikat. Dan sebagai manusia, bukan malaikat, kita harus makan. Harus ada atap di atas kita ini. Harus ada rumahnya, harus ada air, harus yang hal-hal material itu harus ada supaya kita bisa hidup. Dan jika kita hidup, maka kita bisa melaksanakan tugas kita yang ilahi. Baru itu bisa dilaksanakan. Yang lebih dahulu kita harus hidup, kan? Orang yang tidak hidup tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya yang adikodrati. Tapi jangan sampai hanya itulah yang kita pikirkan. Sehingga kita tidak tahu, kita sering lupa bahwa selain dunia ini ada dunia yang kekal. Dan kita berjalan menuju ke dunia itu. Sehingga hasil yang kita akhirnya mencari adalah hasil adikodrati. Dan supaya kita bisa mendapat hasil kodrati itu, kita harus berpandangan adikodrati. Oleh karena itu, katanya Santo Josemaria Escrivá di dalam bukunya Sahabat Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha supaya kita tidak pernah kehilangan pandangan adikodrati kita. Marilah kita melihat tangan Allah dalam segala hal yang terjadi pada kita. Baik dalam hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pada saat penghiburan, baik dalam hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pada saat penghiburan dan di saat-saat kesedihan, misalnya ketika yang kita cintai itu meninggal dunia, yang bisa terjadi di dalam pandemi ini, kan. Reaksi pertama kita harus selalu segera berbicara dengan Allah Bapa. Yang harus kita cari di kedalaman jiwa kita. Dan kita tidak bisa menganggap ini masalah sepele atau sesuatu yang tidak penting. Sebaliknya, kita harus menganggap itu sebagai tanda yang jelas bahwa kehidupan batin kita mendalam, sehingga percakapan kita dengan Tuhan telah menjadi dialog dari cinta sejati. Kalau itu terjadi, kalau ada pandangan adikodrati, kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangannya Tuhan, dari sudut pandangan ilahi. Kebiasaan tersebut tidak mencacat psikologi kita, karena ada beberapa orang yang berpikir, wah ini seperti bikin dongeng, gitu, dan berimajinasi, bermimpi waktu kita terbangun gini. Kayak waktu bermimpi waktu kita terbangun gitu.
Doanya seorang Kristen harus begitu. Katanya Santo Josemaria di dalam bukunya itu, Sahabat Allah. Doanya seorang Kristen harus begitu. Konstan. Seperti detak jantungnya. Tidak berhenti. Karena kalau detak jantung kita berhenti, ya apa yang terjadi? Kita mati. Ya sudah. Kalau kita kehilangan pandangan adikodrati, maka kita mati. Kehidupan rohani kita yang mati. Dan kita tidak bisa berpikir secara kodrati. Kita tidak bisa melihat Tuhan di tengah hal-hal yang kita melaksanakan di dalam hari kita. Dengan pandangan adikodrati, kita akan melihat segala sesuatu dengan nilai dan artinya yang sungguh. Oke, yang duniawi ini valid. Tapi yang lebih sungguh lagi, yang sejati adalah yang kita melihat dari sudut pandangan adikodrati. Dan demikian kita tidak khawatir atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena pandangan kita itu beres. Sesuai dengan seharusnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang menggambarkan kepada kita pandangan adikodrati seperti itu. Dan iman mereka itu kuat. Sehingga sekarang mereka berbahagia di surga. Kan? Salah seorang antara mereka adalah Abraham. Kan? Yang suatu hari dia diminta mengorbankan anaknya. Dan bagaimana percakapannya. Katanya kitab Kejadian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Ya kenapa? Bertanyalah Ishak. Di sini sudah ada apinya dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Katanya Abraham, ya Tuhanlah yang akan memberikan itu kepada kita. Ya anakku, jangan khawatir, kita akan diberikan itu. Jangan khawatir, katanya Abraham kepada anaknya. Walaupun di dalam dirinya dia tahu bahwa yang akan dikorbankan adalah anaknya sendiri. Dia percaya sehingga dia dapat menyelamatkan anaknya. Karena itu diberikan kepadanya lagi oleh Tuhan Allah setelah dia coba siap untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan Allah. Contoh kedua, Marta. Ketika saudaranya itu Lazarus meninggal dan Yesus itu terlambat datang. Yesus itu sudah menyembuhkan banyak orang sakit. Dan mereka yakin 100%, tidak seperti yang vaksin-vaksin yang ada persen-persennya kan, 50% berhasil, 95% berhasil, 87% berhasil. Tidak seperti itu. Marta dan Maria itu yakin 100% bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus ada, pasti saudaranya itu si Lazarus sembuh. Tapi dia tidak datang. Lalu seharusnya mereka kecewa kan? Dan marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak terjadi seperti itu. Karena imannya itu kuat. Dan pandangannya itu memang adikodrati. Ketika Marta mendengar katanya Injil menurut Santo Yohanes. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya rasanya dia tidak minta mukjizat, karena dia belum pernah membayangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa atau akan membangkitkan orang yang sudah mati. Katanya Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan Marta tidak mengatakan, syukurlah dia akan dibangkitkan oleh Yesus. Tidak. Dia langsung berpikir tentang kehidupan kekal, ya, akhir zaman. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
Ya, saya tahu Tuhan. Itu pernah diajari kepada kami oleh Tuhan. Bahwa akhirnya sembah kami akan bangkit. Oke, saya menunggu. Menantikan waktu itu supaya saya bisa melihat saudaraku lagi. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta kepadanya, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Aku percaya Tuhan. Oleh karena itu saya tenang. Dan saya tahu bahwa akhirnya semuanya akan membaik. Semuanya akan dikasih solusi oleh Tuhan sendiri. Dari luar ada beberapa hal yang kelihatannya itu hasilnya itu tidak baik. Dan ada juga yang dari luar rasanya hasilnya baik. Ada dua cerita, satu yang terjadi saya kira di Afrika kan, karena ini tentang tempat yang ada berperangan, maka ada perang. Dan menurut cerita ini karena orang-orangnya itu berdoa kepada Dora del Hoyo, seorang yang meninggal dan banyak yang percaya bahwa dia adalah orang kudus. Maka ada orang yang berdoa dan meminta perantaraannya di hadapan Tuhan. Dan menurut orang ini, dia tidak mengatakan ini di mana dan ya sekolahnya itu yang mana, tapi ya kita tahu ceritanya. Dalam konflik yang baru terjadi di negara saya, katanya orang ini, bagian utama dari pertempuran telah terjadi di kota. Di pinggiran kota di mana kekerasan pertama kali pecah, ada sekolah yang menyediakan formasi profesional untuk wanita. Di sana ada asrama bagi mereka juga. Dan di sana ada banyak yang berdoa kepada Dora del Hoyo di pusat pendidikan itu dan karya sosial, karena banyak orang yang tinggal di sana mengenal kisah kehidupannya dan belajar dari dia bagaimana bekerja dengan baik, secara kompeten, dan dengan pandangan adikodrati. Oleh karena itu, cerita ini tentang pandangan adikodrati. Mereka berusaha menyampaikan kepada orang lain ajaran-ajaran ini, dan mereka menyayangi Dora, yang mereka menganggap seorang wanita yang kuat dan merupakan dukungan besar bagi karya kerasulannya pendiri Opus Dei. Dia melaksanakan semua itu lewat kerjanya sebagai orang yang melayani di rumah. Ini kerjanya si Dora. Dan lewat kerja itu dia bisa menunjukkan kepada banyak orang belas kasihnya Tuhan. Di sekolah itu ada foto Dora di ruang tamu. Ketika konflik mulai, mereka sangat takut karena mereka benar-benar dalam bahaya. Banyak tetangga tewas dalam konflik itu. Ketidakamanan mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mereka harus meninggalkan rumah. Saat meninggalkan rumah itu mereka menempatkan fotonya si Dora di depan pintu masuk supaya dia bisa menjaga dari surga di mana dia berada kan, semua yang ada di dalam rumah itu. Nah, ya bahayanya itu lewat ketika mereka kembali ke rumah, mereka melihat bahwa dengan penyelenggaraan itu, hanya satu peluru yang masuk ke dalam rumah mereka. Sedangkan rumah lain itu sekitarnya telah mengalami kerusakan yang sangat serius. Ini perlindungan seorang yang dianggap kudus. Berdoa kepada orang-orang kudus itu membantu di dalam pandangan adikodrati, pandangan kepercayaan kepada orang-orang kudus itu adalah tanda pandangan kodrati yang seharus ada. Saat sama, ada ceritanya tentang Josephine Bakita. Si Josephine Bakita itu
ya, ini anak Afrika yang diculik dan menjadi budak di Eropa. Dan ya, semua yang terjadi kepadanya itu buruk sebagai orang budak. Tapi akhirnya menjadi suster. Dan ini yang dia sebut tentang cerita itu. Tentang kisah kehidupannya. Santa Josephine Bakhita ditangkap waktu dia masih seorang gadis, menurut cerita ini. Gadis muda dan dijual sebagai budak. Dia telah dimiliki oleh berbagai tuan. Beberapa antara mereka sangat kejam. Berkat belas kasih Allah, waktu dia sudah orang dewasa, ia menjadi seorang Katolik dan menjadi seorang suster kanosian di Italia. Dalam biara ia menjalani kehidupan yang suci, yang penuh dengan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu mendampingi jalan hidupnya, bahkan di saat-saat paling suram itu. Dengan demikian dia memaafkan dan berdoa untuk para penculiknya karena dia sadar bahwa meskipun mereka bermaksud jahat baginya, Tuhan menggunakan kejadian itu untuk membawa dia kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang dia sudah memiliki di Afrika. Ya memang dia sangat senang dengan keluarganya, tapi menurut dia ini lebih baik lagi. Dan ini terjadi karena dia diculik. Oke. Maka katanya dia bersyukur kepada orang-orang ini. Hal terbaik bagi kita bukanlah apa yang kita anggap terbaik katanya, tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita. Jika saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pedagang budak yang menculik saya, dan bahkan mereka yang menyiksa saya akan berlutut dan mencium tangan mereka. Karena jika itu tidak terjadi, saya tidak akan menjadi seorang Kristen hari ini, seorang Katolik. Tuhan sangat mengasihi saya. Kita harus mengasihi semua orang. Kita harus berbelas kasih, katanya Santa Josephine Bakhita. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka saya tidak akan menjadi seorang Katolik, Kristen, tidak akan menjadi seorang suster kanosian. Maka ini rasanya termasuk rencananya Tuhan. Dan kalau kita berpandangan adikodrati dan pikiran kita itu sesuai dengan pikirannya Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi kepada kita, kan? Semuanya ini yang kelihatan baik dan yang kelihatan buruk. Karena kedua-duanya itu sangat dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk membawa kita kepadanya. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang sungguh punya penglihatan itu yang seperti pandangan yang adikodrati. Pandangannya itu diubah karena sejak masa kecilnya itu dia sudah terbiasa berdoa. Dan selain itu tiap kali dia melihat sesuatu yang dilaksanakan atau disebut oleh Yesus yang termasuk ajarannya, termasuk Injilnya, dia coba mengerti itu dan memasukkannya di dalam hatinya. Menyimpan semua itu di dalam hatinya supaya semua ini menjadi sumber penghiburan bagi dia dan juga sumber kekuatan hatinya. Kami pergi kepadamu Bunda Maria, semoga kami selalu memiliki pandangan adikodrati itu, sehingga kami tidak khawatir lagi dan kami bisa mengerti bahwa semua yang terjadi kepada kita, yang baik maupun yang buruk, itu ada Tuhan bisa menghasilkan kebaikan dari semua kejadian itu. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.